slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez terkesan saat ditikung titisannya di MotoGP Qatar 2024, satu kekurangan terungkap. Marc Marquez memberikan komentarnya usai sempat diasapi pendatang baru Pedro Acosta pada balapan utama MotoGP Qatar 2024. Para pembalap kelas utama telah menuntaskan seri pembuka MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail, Senin dini hari. Marc Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing dan Pedro Acosta si pendatang baru milik Gas-Gas Tech 3 menjadi sorotan. Kedua pembalap itu menjalani peran barunya pada MotoGP Qatar 2024 dengan penuh impresif bagi kalangan penggemar. Sebagai pendatang baru, Acosta bahkan sempat membuat gempar dengan menyalip Marquez saat balapan berjalan memasuki lap 11. Juara dunia Moto2 2023 tersebut menyalip Marquez untuk menduduki urutan keempat yang bertahan hingga 2 putaran. Dengan kematangan yang dimiliki, Marquez berhasil merebut posisinya lagi dari pembalap yang disebut-sebut sebagai titisannya itu. Saat bendera finish berkibar, peraih 8 gelar juara dunia tersebut finish di urutan keempat pada MotoGP Qatar 2024. Sementara itu, Acosta mengalami penurunan secara perlahan dengan kondisi bannya dia harus rela finish di urutan ke-9. Meski gagal mempertahankan posisinya, aksi Acosta tersebut mampu menghadirkan kesan tersendiri bagi Marquez. Usai balapan MotoGP Qatar 2024, Marquez tak segan memberikan komentarnya terkait performa Acosta yang sempat menyalipnya. Bagi Marquez, Acosta belum memiliki kematangan dalam mengelola ketahanan ban sehingga posisinya terus merosot. Bisa mengelola ketahanan ban menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki pembalap kelas utama. Hari ini, saat balapan utama, adalah waktu untuk mengelola ban, ucap Marquez, dilansir dari Crash.net. Dan jika seseorang tidak melakukannya dan hanya terus menyerang kemudian waktu mereka akan tiba, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Marquez tak segan menilai Acosta membalap dengan cara bagus meski statusnya sebagai rookie. Pada saat yang sama, pembalap berusia 31 tahun itu berharap Acosta bisa belajar dari balapan pertamanya di kelas tertinggi. Ketika Acosta menyalip saya, dia membalap dengan cara yang bagus, kata Marquez menjelaskan. Dia mengesankan sebagai rookie tapi tentu dia menghancurkan bannya sendiri saya rasa. Tapi itulah yang harus dia lakukan. Dia harus berupaya dan mempelajari semua hal ini. Itu bagus, tuturnya menambahkan. Finish paling buncit, Luca Marini kaget ketinggalan jauh. Luca Marini menjalani debutnya bersama Honda dalam sesi sprint race MotoGP Qatar 2024. Adik tiri Valentino Rossi itu merasa aneh dengan performa motor Honda. Pebalap asal Italia itu start dari posisi 21. Dia memulai balapan percis di depan Franco Morbidelli dalam sprint race MotoGP Qatar, sirkuit Losail. Performa Marini tidak begitu cemerlang saat menjalani debutnya bersama RC213V. Marini tidak bisa memperbaiki posisi start, dia finish posisi buncit. Marini mengalami balapan yang aneh. Dia merasa tidak sesuai dengan kecepatannya. Marini tertinggal 25,553 detik dari pemenang sprint race MotoGP, Jorge Martin. Hari yang aneh, jujur saja, karena saya tidak menyangka bisa tertinggal sejauh ini. Begitu juga tim, sepanjang akhir pekan, dan dalam tes, saya kurang lebih berada di belakang para pebalap Honda, tetapi hari ini kami sangat jauh, ujar Marini dikutip dari HRC, Minggu. Marini masih ingin memahami Honda RC213V, yang jauh dari kata sempurna. Pertama, kami perlu memahami mengapa karena perasaannya tidak seperti biasanya. Saya sangat kuat dalam pengereman tetapi kami harus meningkatkan banyak hal di area lain. Ini adalah balapan pertama yang kami lakukan, jadi masih banyak yang harus kami lakukan dan saya yakin kami akan mencapainya, kata Marini. Sedangkan rekan setimnya, Joan Mir, bisa finish lebih baik. Dia menyelesaikan balapan berada di tempat ke-15, Mir memperbaiki 2 posisi start. Posisi kami memang bukan yang terbaik. Tapi ada hal positif dari perasaan kami. Ada sesuatu di 5 lap pertama yang kemudian menghilang yang perlu kami periksa karena setelah itu saya bisa mempertahankan kecepatan saya. Saya pikir besok akan memberi kami kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kami, bertarung mendekati 10 besar dan berada di sana, kata Joan Mir.
never slow up, no I don't take shit. Marquez ogah menyerang Martin demi podium MotoGP Qatar. Marc Marquez mengaku sengaja tidak menyerang Jorge Martin di dua lap terakhir meski punya peluang untuk naik podium di MotoGP Qatar 2024, Minggu kemarin. Marquez finish posisi 4 pada balapan penuh pertamanya bersama Gresini di MotoGP Qatar 2023. Juara dunia MotoGP 6 kali itu hanya terpaut 1,5 detik dari Martin yang merebut podium ketiga. Dikutip dari Speedweek, Marquez mengaku sempat punya keyakinan bisa meraih podium. Tapi, pembalap berjuluk The Baby Alien itu memutuskan untuk tidak menyerang Martin di dua lap terakhir karena sudah tidak memiliki grip yang bagus. Di 10 lap terakhir saya mulai menyerang. Tapi di dua lap terakhir saya melepas tekanan karena saya merasa lebih dekat dengan kecelakaan daripada meraih podium. Lebih baik saya kehilangan sejumlah poin dan berusaha lagi di Portimao, MotoGP Portugal, ujar Marquez. Marquez sangat puas dengan hasil MotoGP Qatar 2024 meski gagal naik podium. Juara dunia MotoGP 6 kali itu tidak menyangka bisa langsung finish keempat pada balapan penuh pertama menggunakan Desmosedici Ducati. Saya sempat berusaha naik podium. Saya ingin menjaga ban depan agar mendapat sedikit tambahan kecepatan di akhir balapan, dan hampir memangkas jarak dengan Martin. Hampir, tapi bagus hasilnya seperti ini, ucap Marquez. Jika pada tes Valencia mereka, Gresini, memberitahu saya bahwa saya akan finish keempat hari ini, saya akan langsung percaya. Ini bukan sirkuit favorit saya, jadi finish keempat adalah hasil yang bagus. Pecco Bagnaia finish 3 detik di depan kami dan dia adalah juara bertahan. Dari dialah kita perlu belajar untuk lebih meningkatkan standar, kata Marquez menambahkan. Hal positif lainnya yang membuat Marquez senang adalah pembalap 31 tahun itu tidak terjatuh. Musim lalu Marquez menjadi pembalap yang paling sering kecelakaan di MotoGP, yakni 29 kali. Saya bisa bersenang-senang, akhir pekan ini berjalan baik dan sudah lama sekali saya tidak menjalani akhir pekan tanpa kecelakaan, stabil dan konstan. Apakah akan ada waktunya saya jatuh? Ya, tapi saya harus menguasai sepeda motor dan beradaptasi secepat mungkin, ucap Marquez. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Fokus belajar di MotoGP Qatar 2024, adik Valentino Rossi sampai lakukan hal ini. Adik Valentino Rossi, Luca Marini menjadikan gelaran MotoGP Qatar 2024 sebagai media pembelajaran. Pembalap asal Italia tersebut berada di lingkungan yang baru. Seperti yang diketahui, dia memutuskan gabung Repsol Honda mulai musim 2024 ini. Untuk sesi balapan utama seri Qatar yang digelar Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024 Marini start dari posisi 21. Dia akhirnya menyelesaikan balapan sebagai pembalap ke-20 yang menyentuh garis finish. Selepas balapan adik Valentino Rossi itu mengaku banyak belajar. Pengguna nomor start 10 itu sampai membiarkan pembalap KTM, Jack Miller menyalipnya untuk mempelajari keadaan. Melihat Mir serta pembalap Honda lainnya bertarung untuk tempat yang bagus memberikan tambahan semangat, ujar Marini, dilansir juara.net dari Honda Racing. Bagi kami, ini merupakan kelanjutan dari pekan kami. Kami ada masalah kecil yang membatasi balapan kami. Saya bisa memahami banyak hal sepanjang balapan. Hal tersebut sangatlah penting. Terlebih lagi saat saya sadar Miller ada di belakang, saya membiarkan dia menyalip untuk sedikit mempelajari apa yang dia lakukan. Saya pikir itu akan membantu kami untuk belajar dan mendapatkan sisi positif. Kami butuh waktu untuk mencoba. Waktu untuk semakin merasa nyaman, tutupnya. Marini praktis jadi pembalap Honda dengan hasil paling bawah di Qatar. Rekan setimnya, Joan Mir finish di posisi ke-13. Sementara itu, dua pembalap Honda satelit, Johan Zarco dan Takaki Nakagami berturut-turut menyelesaikan balapan pada tempat 12 dan 19. Selanjutnya, balapan bakal bergeser ke Eropa. Sirkuit Algarve menjadi tantangan yang harus Marini taklukkan. Adik Rossi ini punya kenangan cukup indah di sirkuit tersebut. Saat masih menjadi pembalap Moto2, dia menyabet podium pada musim 2020.